Baiklah Dinda, Dayang Suri nan Ayu, dengarkan. Semoga Dinda mendapatkan kebahagiaan yang cukup untuk membuat Enda baik hati, cobaan yang cukup untuk membuat Enda kuat, kesedihan yang cukup untuk membuat Enda bahagia. Amin, ucap Sarifah. Semoga berjuta-juta kebahagiaan kan datang, menyelimuti setiap denyut nadi yang mengalir tiada henti. Erlangga tersenyum bagai penuh arti, menatap syahdu pada mata bundar milik Sarifah. Mata itu tampak bersinar, jernih, sejuk dan segar. Harus optimis Dinda, kebahagiaan itu harus kita raih, meskipun kita harus berjuang untuk mendapatkannya, meraihnya, lalu memeluknya. Jangan pernah lepaskan. Erlangga memegang kedua tangan Sarifah, memberi kekuatan yang dalam di jiwa Sarifah. Bagai tersengat aliran listrik, Sarifah seperti merasa dialiri aura kekuatan yang mengalir dari tangan Erlangga. Ada kehangatan kasih sayang yang tulus, sejuk terasa, laksana mata air yang tercurah ke jiwa. Sarifah merasakan ketenangan dan kedamaian. Ditatapnya mata Erlangga dalam sekali. Oh, mata yang menyimpan begitu banyak kebahagiaan. Kedua bola mata itu bercahaya, berpendar menyusuri ruang yang bening. Gimana Dinda? Udah enakan belum? Tanya Erlangga. Tangannya masih terus berada di genggaman Sarifah. Sarifah menjadi salah tingkah. Ia merasa malu saat ia tersadar tangannya lah kini yang menggenggam tangan Erlangga. Ingin ditariknya. Jika tangan-tangan itu masih ingin bercumbu, kenapa harus dilepaskan? Sarifah tertawa kecil dan rasa malu itu kini buyarlah sudah. Mas, Ai dah betul-betul merasa sehat. Dan semua itu karena Mas. Maslah yang telah memberi kesembuhan bagi diri Ai. Mas telah buat hidup Ai jadi lebih bersemangat. Boleh tak kalau Ai peluk Mas? Sebentar aja. Pinta Sarifah manja sekali. Ia sendiri tak mengerti mengapa dirinya bisa bermanja-manja pada Erlangga. Ia merasa nyaman berada di dekat Erlangga. Menurutnya Erlangga adalah sosok pribadi yang menawarkan begitu banyak kehangatan dan kebahagiaan. Gak perlu minta izin dong. Kalau mau peluk, ya peluk aja. Mau lama sekali juga gak apa-apa. Ayo sini, kata Erlangga selaya menyodorkan kedua tangannya ke arah Sarifah. Sarifah lalu memeluk Erlangga. Dada Erlangga memang tidak sebidang dada yang dimiliki William. Namun, di sini ia merasa jauh lebih tentram dan bahagia. Sejuk terasa di jiwanya. Tidak ada rasa ketakutan dan gemuruh yang meluap. Yang ada hanyalah keteduhan dan kedamaian. Tenang, seperti air yang tak bergelombang. Dinda tahu nggak apa yang membuat Dinda menjadi merasa sehat seperti sekarang? Tanya Erlangga berbisik di telinga Sarifah. Ai kan dah kata tadi, Mas lah yang telah bikin Ai sehat. Mas suka buat Ai ketawa setiap hari. Itulah obat mujarabnya. Sejak kehadiran Mas di sini, Ai tak pernah pun rasakan sedih. Mas pandai sangat menghibur, jawab Sarifah jujur. Bukan Mas yang membuat Dinda sehat, tapi cinta. Cintalah yang telah membuat Dinda menjadi merasa lebih sehat dari sebelumnya. Cinta yang sehat akan membawa kebahagiaan, bukan kesedihan. Wisata hati, wisata jiwa. Sehat. Ulala, hati Sarifah merekah indah. Di ruang kalbu paling dalam, terlalu jauh, tak terselami. Setelah 4 hari terbaring di rumah sakit, akhirnya Sarifah diizinkan dokter untuk pulang karena kondisi kesehatannya sudah membaik. Ingat Ibu Sarifah, jangan lupa makan dan makannya jangan sampai telat. Istirahatnya harus cukup ya, kata dokter beberapa menit sebelum Sarifah meninggalkan kamar di rumah sakit itu.
Erlangga telah memberi warna baru di kehidupan Sarifah. Wisata hati, wisata jiwa, sehat. Kata-kata Erlangga itu telah membuatnya ingin berpacu dengan waktu, mengejar impian dan meraih keindahan hidup, bukan dengan air mata dan kesedihan. Sarifah kembali bergairah, yang selalu tersenyum manja, yang rindu belayan kasih sayang, dan yang ingin segera melahirkan kalimat-kalimat indah. Sore itu, hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi bumi 1000 parit. Sedari pagi, matahari tak menampakkan diri. Kehadirannya terhalang awan mendung yang berarak bak kereta kuda. Langit kelam seakan bermuram durja, merindukan sang mentari yang tak menepati janji. Sarifah dan Erlangga duduk di teras rumahnya sore itu, memandang titik-titik hujan yang jatuh. Bu Siti datang membawakan sepiring risoles dan secangkir teh hangat dan secangkir kopi panas untuk Erlangga. "Minum mas, jangan tunggu sampai sejuk, nanti tak sedap." Sarifah mempersilahkan Erlangga untuk segera meminum kopinya. "Iya, bentaran kan masih panas. Risolesnya aja dimakan dulu ya," jawab Erlangga. Iya mas, ceritalah tentang Jogja tuh. Ai dah lama pun tak melancong ke sana. Ai suka sangat lah kota Jogja tuh. Tak macam Jakarta, hiruk pikuk lah. Jogja itu merupakan kota wisata. Ya jelas nggak bisa disamakan dengan Jakarta yang jadi kota metropolitan. Jogja adalah surga bagi pecinta damai, bagi mereka-mereka yang haus akan ketenangan, sangat jauh dari kebisingan kota Jakarta. Adem, gitu loh. Di sana banyak seniman loh, Dek, jelas Erlangga, lalu menyeruput kopinya. Hangat, katanya setelah meneguk kopi yang ada di atas meja. Iyalah, macam mas nih lah, seniman juga kan. Macam pujangga pula, pujangga dari Jogja. Hehehe. Mereka pun tertawa bahagia. Sementara gerimis tak kunjung reda menawarkan kesejukan alami. Sejurus kemudian, kijang inopa berwarna hitam meluncur masuk ke pekarangan rumah Sarifah. Keluarlah seorang gadis berkulit kuning langsat, manis perawakannya, memiliki hidung yang mancung, serta rambut potongan cepak. Ia menyapa Sarifah dan Erlangga yang masih berada di teras rumah. Duduk berdua berayun di kursi yang terbuat dari rotan, berbentuk setengah lingkaran, cukup untuk diduduki oleh 2 orang dewasa. Wah, asik sangat nampaknya. Petang-petang, hari hujan, duduk berdua berayun-ayun. Iyalah, santai, rileks. You dari mana, Jasmine? Lawa sangat lah, tanya Sarifah. Sementara kakinya terus berayun-ayun dengan pelan. Jasmine duduk pada sebuah kursi tak jauh dari tempat Sarifah dan Erlangga. Dari rumah lah, you tak ajak ke Mas Eryu jalan-jalan. Tengok-tengok lah kota kita nih. Dah berjalan kat mana aja mas? Tanya Jasmine. Erlangga tersenyum. Dipandanginya Sarifah yang lagi bergelayut manja di pundaknya. Lalu ia berkata, ya jalannya dari rumah sakit, terus ya ke sini ini. Lawang misinya ke sini kan buat nyembuhi Tuan Putri yang satu ini. Hehehe. Betul tuh Jasmine. Kalau aja Mas Erni tak datang, mungkin Ai masih terbaringlah ke hospital tuh, kata Sarifah. Iya ke, ampuh sangatlah keberadaan Mas Er kat sini. Macam mana nih Mas Er? Agaknya dah terkena panah asmara. Perkataan Jasmine tadi bagaikan sengatan yang menusuk hati Sarifah. Benarkah panah asmara itu telah menancap di hatinya, yang kini sedang berbunga indah? Betapa ia ingin selalu bermanja-manja dengan Erlangga yang telah memberinya mentari paginya. Temenong, jadi betul lah tuh yang Ai cakapkan tadi. Cinta, oh cinta, katanya menirukan lagu Titiek Puspa. Semburat merah jambu terpancar di wajahmu nan ayu.
berseri, "Merona duhai Dinda tambatan hati," kata Erlangga mengacaukannya dengan lagu. Saripah membenamkan wajahnya ke punggung laki-laki itu, lalu meledaklah tawanya. "Diajengnya malu-malu tapi mau," kata Erlangga lagi menggoda Saripah. Ia masih saja menyembunyikan wajahnya, seakan tak ingin terlihat. Saripah, apa pasal you nak malu-malu dengan I? Biasa tak pernah pun." Saripah tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk membela dirinya. Ia angkat wajahnya dan tersenyum pada Erlangga. Erlangga membalasnya dengan senyuman dan pandangan yang begitu mesra. Dibelainya rambut Saripah seperti membelai rambut seorang anak kecil yang minta disayang. Jasmine ikut bahagia melihat sahabatnya itu tampak gembira belakangan ini, sejak kehadiran Erlangga di sisinya. Malam itu, jam menunjukkan pukul 7. Hujan turun deras sejak tadi sore. Tampaknya di bulan Desember ini, sinar matahari akan sulit untuk ditemui. Rembulan pun tak menampakkan diri malam ini, terhalang derasnya hujan yang terus membasahi bumi 1000 parit. Namun, rembulan di wajah Saripah sangat jelas. Ia duduk di sofa ruang tamu seorang diri, dengan sweater yang membalut tubuhnya dan syal yang melingkar di lehernya, penahan rasa dingin. Hachim! Ia bersin-bersin. Matanya sesekali melirik jam yang tertempel di dinding ruang tamu itu. Kegelisahan jelas terlihat dari sikapnya. Ia lalu meneguk susu hangat yang ada di depannya untuk menghilangkan dinginnya udara dan menyingkirkan resah yang tak beranjak dari sanubarinya. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara mobil yang berhenti tepat di depan rumahnya. Ia mengintip dari balik gorden jendela. Ups, betapa girang hatinya melihat sosok pria yang keluar dari mobil itu. Pria yang kedatangannya ditunggu-tunggu dari tadi. Ia pun segera membukakan pintu. Senyumnya lepas merekah. "Malam Dinda, sudah lama menunggu," sapa Erlangga yang telah berdiri di muka pintu. Ia mengenakan jaket berwarna hitam, terus penutup kepala ala Leto. "Malam juga Mas, Ai dah tunggu Mas dari tadi. Ai pikir Mas tak jadi datang. Sila masuk Mas, sejuk kat sini." Saripah lagi-lagi bersin. Mereka pun masuk dan duduk di sofa yang tadi diduduki oleh Saripah. "Dinda pilek ya? Sejak kapan?" tanya Erlangga. "Sejak malam ni lah. Suka lah tengok Mas pakai tutup kepala macam ni. Macam penyanyi. Penyanyi siapa tu? Penyanyi Leto." "Ya, Leto," kata Saripah yang sedari tadi asyik memperhatikan penampilan Erlangga. Yang diperhatikan pun tersenyum-senyum. "Oh ya? Kok kayak Leto? Topiknya lah yang macam Leto. Kalau orangnya lebih handsome lagi," kata Saripah memecah tawa. "Dinda senang kalau Mas pakai ini?" tanya Erlangga. Saripah menganggukkan kepalanya. Ia mengambil teh hangat yang ada di atas meja, lalu diberikannya pada Erlangga. "Minum Mas, biar badan terasa hangat. Ai dah siapkan dari tadi." Erlangga meneguk teh itu dari tangan Saripah. Nikmat dan manis sekali, seperti orang yang membuatnya. "Nggak pakai teh juga udah pasti anget di sini, ya enggak?" Saripah mencibirkan bibirnya ke arah Erlangga. Erlangga memegang tangan Saripah. Ia tersenyum. Duh, senyum dan genggaman itu bagaikan magnet, apalagi tatkala Erlangga mengecup tangannya, lembut dan terasa hangat. "Sekarang udah terasa hangat kan?" tanya Erlangga. Saripah hanya tersenyum manja. Hatinya dipenuhi kehangatan, sehangat genggaman tangan Erlangga. "Mas, nak dengar puisi Ai tak? Baru sore tadi Ai buat," kata Saripah. Ia pandangi Erlangga dengan tatapan yang teduh. "Mau dong,"
jawab Erlangga singkat. Beri aku 1 hari dalam hidupmu untuk merasakan kasih dan hasrat akan cinta. Biar hilang mimpi dan resahku. Jika dapat, ingin aku membaui engkau dalam nafasku. Beri aku 1 hari dalam hidupmu untuk mengurai keajaiban, menjadi puisi bagi pengganti sepi. Beri aku 1 hari dalam hidupmu, untukku, hanya untukku. Erlangga menepukkan kedua tangannya. It's beautiful. Mas juga punya puisi loh, Dek. Dengerin ya. Erlangga lalu membacakan puisi seperti yang tadi dilakukan oleh Syarifah. Syarifah menyimaknya dengan baik. 1000 gerimis jatuh di taman. Daun-daun cinta berserakan. Kala titik-titik hujan laksana permata yang berkilau gugur di negeri impian. Ku jatuh hati pada gadis 1000 parit. Siapa gerangan gadis tu ya? Kata Syarifah seraya bertepuk tangan. Erlangga menjawabnya dengan senyum seraya menatap syahdu ke arah Syarifah. Syarifah menyandarkan kepalanya di bahu Erlangga. Erlangga pun lalu melingkarkan tangan kanannya memeluk Syarifah. Diciumnya rambut Syarifah yang wangi. Dalam dekapan Erlangga, Syarifah merasakan terlindungi, merasa disayang. Mas, I boleh nanya sesuatu tak? Tanya Syarifah. Boleh dong. Mau nanya apa sih? Jawab Erlangga. Mas sayang dan cintakah pada diri I? Ya jelas mas sayang sama Dinda. Kenapa kok baru nanyanya sekarang? Cuma sayang aja, jadi mas tak cintakan I lah, kata Syarifah sedih. Erlangga mengecup kening Syarifah. Cinta bukan pada ucapan, tapi lebih kepada perbuatan, jawab Erlangga. Duh, betapa senangnya hati Syarifah mendengarnya. I tahu sekarang, mas nak datang jauh-jauh dari Pekanbaru. Pasti karena inilah. Syarifah ketawa, manja sekali. Loh kok ketawa, Dek? Nah, itu kan sudah tahu, jadi nggak perlu diungkapkan toh. Karena nggak semua itu harus diungkapkan dengan kata-kata. Gimana I senang dengannya mas. Oh ya mas jadi ke nak balik besok? Tanya Syarifah sedih. Iya, mas kan harus kerja. Dinda jangan sedih gitu dong. Entar kapan-kapan mas kan bisa datang lagi. Atau Dinda yang kesana. Gak boleh sedih-sedih kata Erlangga menghibur. Lalu ia membisikkan sesuatu ke telinga Syarifah. Dan Syarifah pun menganggukkan kepalanya. Erlangga mencium bibir Syarifah dengan lembut sebagai ekspresi rasa sayangnya. Syarifah menikmatinya. Dipeluknya Erlangga erat-erat. Lama mereka saling memadu kasih, mengurai hati untuk menyatukan jiwa. Lenyap sudah kedukaan di hati Syarifah, berganti dengan rasa cinta dan sayang yang sebenarnya. Cumbuan Erlangga bak setetes air bagi jiwanya yang dahaga. Jauh di hatinya yang tak terselami, akan ada tetesan demi tetesan yang terus mengalir, membasahi lorong-lorong kalbunya. Mas, ucap Syarifah lirih. Ia seperti kehabisan napas. Jawab Erlangga. Ia menghentikan cumbuannya. Dipandangnya Syarifah, lalu dikecupnya kedua mata Syarifah. Diusapnya kepalanya seperti membelai anak kecil. Dinda capek ya? Ya udah, katanya. Hacim! Terdengar lagi Syarifah bersin. Ia lalu menutup mulutnya dengan sapu tangan yang diambilnya dari saku bajunya. Mas, I suka mas lakukannya dengan lembut, rileks, lama. Oh ya? Oh ya Dinda udah minum obat flu-nya belum? Ntar fileknya malah jadi berat loh, tanya Erlangga yang mendengar Syarifah bersin-bersin dari tadi. Sebelum flu-nya pindahkan mas tuh, tak apa-apa.
Oleh-oleh, kata Saripah tertawa. Erlangga tersenyum seraya berkata, ya sudah, sini tak pindahin. Minum gih obatnya. Erlangga menyodorkan obat dan air teh. Saripah pun meminum obat itu. Ia tersenyum. Erlangga membetulkan letak syal di leher Saripah yang letaknya tidak beraturan seperti tadi. Saripah diam, memperhatikan Erlangga. Ia merasa senang ketika Erlangga mencumbu leher jenjangnya yang putih dan bersih itu. Dipeluknya Erlangga, dan mereka pun kembali melabuhkan kecupan-kecupan dan belayan mesra. Sesekali mereka terhenti dan saling menatap mesra. Tidak ada percakapan, hanya bahasa tubuh yang saling mengungkapkan perasaan mereka masing-masing saat itu. Malam terus beranjak. Hujan telah reda sedari tadi. Namun, Saripah dan Erlangga tak jua ingin beranjak dari sofa. Mereka asik bercengkrama, bersenda gurau, dan tertawa gembira. Saripah berbaring, kepalanya berada di pangkuan Erlangga. Erlangga terus membelai, seraya bercerita kejadian yang lucu-lucu, membuat Saripah tertawa cekikikan. Sesekali digelitiknya pinggang dan perut Erlangga. Erlangga merasa geli dan balas melakukan hal yang sama. Saripah menutup badannya dengan bantalan kursi yang berukuran lebar. Ia tertawa melihat Erlangga tidak dapat untuk menggelitik perutnya. Dinda curang, biar aja, ntar Mas gelitik yang lain aja ya, biar Dinda nggak bisa nafas lagi, kata Erlangga seraya menggerak-gerakkan tubuhnya kegelian karena Saripah terus menggelitik perutnya. Tak apa, siapa takut, kata Saripah menantang. Tangannya terus naik sampai ke telinga Erlangga. Digelitiknya daun telinga itu. Erlangga menangkap tangan Saripah, terus menggigit jemarinya. Saripah terpekik. Au! Ia lalu duduk dan menggigit lembut telinga Erlangga. Mereka kembali mengurai bahasa-bahasa cinta, seakan tak peduli dengan malam yang semakin larut. Hening, Dinda, kita harus janji ya, bahwa kita nggak boleh terlalu jauh. Harus saling bisa mengingatkan. Mas sayang sama Dinda. Mas nggak ingin merusak cinta kita dan mengotori kesuciannya. Kita yang natural aja ya, sampai saatnya tiba. Ya sayang ya. Saripah menganggukkan kepalanya. Ia bersyukur karena memiliki Erlangga yang ternyata sangat bijaksana dalam bertindak. Tidak semata-mata menurutkan hawa nafsu. Pikirannya tidak ikut terlena, hanyut dalam gelora-gelora birahi. Saripah semakin yakin Erlanggalah pria yang dicarinya, yang diimpikannya selama ini, yang dapat membangkitkan semangat dan gairah hidup penuh keceriaan, memberikan makna tentang hidup. Hidup dan kehidupan memiliki banyak warna, bukan hanya dan sebuah warna yang tak bervariasi. Ai senang Mas bisa pikir macam tuh. Memang macam itulah kita sepatutnya. Nak tahu tak Mas? Mas mengingatkan Ai pada kata-kata mutiara. Oh ya, yang mana dek? Teman terbaik adalah dia yang dapat duduk berayun-ayun di beranda bersamamu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan kemudian kamu meninggalkannya, dengan perasaan telah bercakap-cakap lama dengannya. Macam itulah kira-kira Mas. Ai tak suka dengan orang yang terlampau banyak cakap, banyak mengumbar janji, kata Saripah seakan mengingat luka lama. Erlangga menggenggam tangan Saripah seraya berkata, ya makanya yang alami aja, biar Allah yang mengatur segalanya. Kita berusaha dan berdoa. Dek, udah hampir jam 12 loh. Mas pamit ya. Besok pagi sebelum berangkat Mas mampir ke sini. Oke, jawab Saripah. Kemudian mereka berdiri dan langsung keluar. Setibanya di pintu, Erlangga berkata, udah, Dinda nganternya
Cukup nyampe di sini aja. Di luar dingin banget, Dek. Gak bagus buat kesehatanmu. Kan baru sembuh. Mas pulang ya. Dindanya langsung bobok. Erlangga mengecup kening Saripah. Lalu ia berjalan menuju mobil yang ada di halaman rumah. Terus masuk. Dan ia pun melambaikan tangannya. Saripah membuka sweater dan syal setelah berada di dalam kamarnya. Ia gantungkan sweater dan syal tersebut di sisi lemari. Kemudian ia mengganti pakaiannya dengan pakaian tidur yang telah disiapkannya di atas tempat tidur. Ia duduk di depan cermin, membersihkan sisa-sisa kosmetik yang menempel di wajahnya. Setelah itu, ia pun menggosok giginya di wastafel yang ada di dalam kamar mandi. Barulah ia membaringkan tubuhnya di peraduan, manakala keletihan menghampiri sekujur tubuhnya. Ia pejamkan kedua matanya, sementara pikirannya tak jua terpejam, terus menerawang pada sosok pribadi yang telah memberinya rasa bahagia, mengikis habis semua lara yang dulu ia rasakan. Sosok Erlangga telah mengisi seluruh ruang di hatinya. Daun-daun yang dulu sempat berguguran, kini tumbuh kembali, lebih rimbun, lebih hijau, segar dan menawan. Bunga-bunga asmara bermekaran, tercurah air kasih sayang yang tiada henti mengalir, menganak sungai bagai mata air yang bermuara pada sekeping jiwa. Saripah tertidur dengan pulas, sambil memeluk bantal guling. Pagi sekali ketika Saripah terbangun, ia membuka jendela di kamarnya. Seketika dinginnya udara pagi menerobos masuk. Ia coba untuk menahan rasa dingin. Dan lagi-lagi ia bersin. Ia terus ke kamar mandi, membersihkan diri, lalu menunaikan kewajibannya untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta alam. Setelah itu, Saripah ke dapur. Pagi ini ia ingin membuat sendiri sarapan tanpa dibantu Ibu Siti yang biasanya selalu mengerjakan semua pekerjaan rumah. Ia mengambil beberapa potong roti tawar lalu mengolesnya dengan margarin, kemudian memasukkannya ke dalam oven untuk dibakar. Sambil menunggu roti matang, ia membuat telur mata sapi, lalu diletakkannya pada piring kecil. Setelah roti matang, ia pun meletakkan telur tadi di atas roti, lalu ia tutup dengan roti lagi. Saripah menyusun beberapa buah roti bakar itu ke dalam sebuah piring. Ia letakkan di atas meja makan. Barulah kemudian ia membuat nasi goreng. Bu Siti menatap heran pada majikannya. Ia tak mengatakan sepatah kata pun, terus menyapu dan mengepel lantai dapur. Setelah selesai memasak nasi goreng, Saripah lalu membuat 2 gelas Ovaltine yang dicampurnya dengan beberapa sendok susu. Saripah juga meletakkan bunga dan lilin di atas meja makan. Setelah ia selesai menata hidangan, barulah ia mengganti pakaian tidur yang dikenakannya dengan kemeja polos berwarna krim yang berhiaskan sedikit payet di sisi kanan kiri. Ia memadukannya dengan rok span polos 3/4 yang berbahan dasar jin dengan aksesoris tali pinggang yang melingkar di pinggang rampingnya. Ia juga menata rambutnya yang tergerai sebahu dengan polesan make up seadanya. Tiba-tiba ia mendengar pintu kamarnya diketuk. Ia lalu membuka pintu dan bertanya pada Bu Siti yang telah berdiri tak jauh dari hadapannya. "Ada apa, Bu Siti?" "Di luar ada teman ibu, Pak Erlangga, tapi sudah saya suruh masuk. Sekarang lagi duduk di ruang tamu," jawab Bu Siti. "Iya, sekejap lagi ai keluar." "Saya permisi ke dapur dulu, Bu," kata Bu Siti. Lalu ia meninggalkan tempat itu. Setelah Saripah menjawab dengan anggukan. Ketika Saripah keluar dari kamarnya, telepon kamar yang berada di atas meja hias itu berbunyi. Ia kembali masuk ke kamar. "Hai, Jasmine."
Kesinilah, kita sarapan sesama. Mas Er ada kat sini, katanya menyapa. Hei, takkanlah ai nak ganggu you. Nanti ai iri pula tengok you bermesra-mesra berdua, jawab Jasmine menggoda Sarifah. Takkanlah macam tu. Hari ini Mas Er kan nak balik. You tak nak jumpa ke? Tanya Sarifah. Okeylah, nanti ai ke sana. Dahlah nih, Mas Er dah tak sabar tuh tunggu you. See you again sayang. Dah, Jasmine menutup pembicaraan. Sarifah lalu keluar untuk menemui Erlangga di ruang tamu. Ia tersenyum menyapa Erlangga yang duduk di sofa. Erlangga mengenakan baju kaos oblong warna hitam dengan balutan celana jin yang berwarna senada. Sarifah duduk di samping Erlangga. Wangi aroma tubuhnya tercium oleh Erlangga. Pagi-pagi udah wangi, udah cantik banget, kata Erlangga memuji. Emas juga wangi. Ai dah buat makan pagi untuk kita. Ayolah kita ke dapur. Nanti makanan tuh jadi sejuk, tak sedap lagi, ajak Sarifah. Ia pun menarik tangan Erlangga untuk berdiri. Oh ya, Dinda yang masak sendiri? Tanya Erlangga. Sambil berdiri, Sarifah menggandeng tangan Erlangga berjalan menuju meja makan yang ada di tengah rumahnya. Iyalah mas, ai spesial masakan untuk mas pagi ini. Mas harus coba masakan ai, jawab Sarifah. Thank you.